Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Kamera ngambil gue, kalau gue lagi joget. Lama-lama gue gini, ih gue jijik ngeliat dia gue. Karena di belakang Wendy ada TV, jadi bisa ngeliat Oh sendiri. iya. Ini kita kan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Benar. Kalau dari Ayu sendiri, Ayu udah rasa merdeka belum? Asik, ngeri. Ngeri. Ngeri banget. Enggak, makanya gue mau nanya. Kenapa, Ini kan kenapa? kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Ayu sendiri. Jangan ke gua dong, ke Wendy Ya udah dulu. ke Wendy. Apa ke gue Wendy, sih? lu udah ngerasa merdeka belum sebagai seorang Wendy Cagur? Belum. Kenapa? Jangan bercanda Wendy, ngapa Ya sih? gue serius. Kenapa Wendy? Sebagai seorang elu Kalau kan. dulu kita dijajah sama bangsa lain, kita Ya. sekarang dijajah sama bangsa kita sendiri. Masya Allah. Jadi lu mulai ngerasa, Asik. lu mulai ngerasa terjajah gimana Wendy ceritain? Asik, di close up masuk TikTok nih. Iya maksudnya kan kita harus sadari, maksudnya belum ada kesetaraan secara Ya. ekonomi di Indonesia, Realistis banyak hal-hal aja. yang belum tersentuh di Ya. Indonesia gitu. Jadi berharapnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita itu merata ke semua kalangan, gitu loh. Kalau gue sih di kemerdekaan RI yang ke-80 gue alhamdulillah gue bisa melewati diri gue sendiri, alhamdulillah banget. Gue merasa gue bisa merdeka. Padahal gak ada yang nanya Iya, ya. enggak deh. Dia ngakuin Ya habis sendiri. lu lama banget. Lu lama banget. Oh, Lu kalau- lama, akhirnya gue nanya lu ke gue, kalau lu apa gendut? Oh iya gendut, jawab deh. Celep. Gue kira Kesel banget. gue kira Kesel lu mau banget. nanya Ayu dulu. Tektok. Kan Gak- dia tadi si Depok nggak mau ngejawab. Iya. Tek gue. Iya. Ya udah kan lu, ya kalau lu kan bagus. Berarti lu merasa diri lu sudah merdeka nih. Iya, gue alhamdulillah gue merdeka dari Bukan asam merdeka. urat. Bukan bukan merdeka kali. Diri kamu menjadi lebih baik, alhamdulillah. Asam urat, gue lulus dari asam urat yuk. Hah? Gue lulus dari asam urat. Ya bagus. Ya karena mungkin kamu pola hidup kamu bagus. Udah tahu belum Sehat. si Ruben dimakan hiu? Enggak dimakan Gua kemarin nginep ya dalam rangka ini kan HUT RI, nginep sama keluarga gue lomba di sana. Gak taunya malam-malam si Bilkis lagi mau berenang. Kata si Bilkis gini, ada ibu-ibu di atas tetangga sebelah. Iya. Bilkis gini-gini nih. Dadah Gue gitu. dipikir fans. Dia pikir, terus si Parti ngomong gini, Parti sama Bu Neneng tuh. Tuh kayak Bilkis ya, kata Iya. Parti gitu. Terus si Bilkis langsung teriak-teriak, Bunda itu kayaknya ada teh Parti sama ibunya dah, kata dia gitu. Gak taunya tetangga gue ada dia di sebelah, Oh. si Ruben. Nginep Iya, karena di Ruben kan- cottage yang sama. Malam gak ketemu sama Ruben, Toto pagi-pagi dia lagi live. Gue samperin aja dari atas gini. Oh ma, suara siapa itu kata dia. Yang Oh, lu pakai dasar krem yuk, pakai dasar krem. Pakai dasar, kok dasar krem Iya, piyama? ini kadang-kadang nih, ini kemarin pawai gue pikir dari istana boneka. Dia ada loh. Ternyata senyum tuh pegel ya. Ya Allah gue dari Monas sampai Bundaran HI. Makanya jangan jadi Mama Judas. Apaan sih Mama Judet? Ih gue mah senyum gue Lu senyum dari mana sampai mana? dari Bundaran HI, dari Monas sampai Bundaran HI. Sampai balik Ya lagi. Allah gue berasa Disney Princess. Begitu kali ya kalau ke Disneyland ya sayang ya. Iya. Begitu saya. Ya Allah orang begini, orang bedadain gue tuh beneran suka apa enggak sih? Iya. Dia gini. Ya kan dia Bukan pikir beneran dia suka, lihat. emang gak ada lagi, emang yang lewat artisnya itu. Dia senang melihat gue. Apaan lo? Dia senang. Apaan Kita sih? ngucapin dulu deh. Kita ngucapin dulu. Udah tuh dari sama-sama. tadi udah. Oh nyelam, Ma. Oh iya. Iya. Oh iya bener. Kemarin coba lihat ada Lo apa sih? kemana kemarin? Oh iya, Iya. oke. Jadi lu kemarin kan ketemu sama gue di itu Oma. Iya. Putri Ancol Duyung. si manis. Iya. Dan ternyata ada acara pagi kan. Pagi Lu acara. ngibarin bendera. Iya. Di mana? Di SeaWorld. Siwot. Dia, SeaWorld. Lancar Oma. Lancar. Kalau nggak Alhamdulillah. gigit sih. Iya. mak gue kaget ngeliat lu nyelam. Kata dia gitu. Terus gue bilang lah kan emang Ruben udah lama diving. Diving. Kan teman-temannya dugong Ruben. Di bawah laut. Sabar ya Gong. Enggak dia semalam ini ngomong gini. Kak gue deg-degan nih mana kaki gue lecet lagi berdarah. Kan katanya kalau masuk kolam hiu nggak boleh kena darah ya. Iya deh Ben, kan gitu.
Iya kan untungnya stop. Tadinya kan gue juga mau Oh. nyemplung. Tadinya gue mau nyemplung, gue dapet. Ada. Deh, Apaan sih lu? dapat kerjaan lain. Iya. Nih coba lihat, lu mau ngeliat gak suasana gue? Enggak, udah Mau lanjut dong. aja, lanjut nggak usah. Mau, gue mau lihat, gue mau lihat, gue mau lihat Ben. Ben. Main yuk, coba kita lihat. Gue mau lihat Ben. Apa? Lu ngomong apa? Gue Kenapa? tanya. Kenapa? Lu tadi gambar di air. Iya. Masa keluar lo ketemu wartawan baju lu nggak basah? Ih kok baju lu gak basah? Basah itu mah kuyup. Basah kuyup itu. Kalau baju kayak gitu. Mana ada nenek. Lu sayang ya. Iya. Mana? Itu AI, ini tinggal taruh cemplung air. Astagfirullahaladzim nih orang. Masa kata Igun tadi gue tanya kan, lu kapan latihannya? Iya. Kata Igun, lu makanya lihat sayang kalau lagi break jangan keluar bu, dia kalau di belakang lagi break lagi gini nih. Lu apa yang membuat lu akhirnya mengambil keputusan untuk mengibarkan bendera di dalam air? Karena ya kan udah lama nih kan gak diving. Nah guru gua kan di situ. Iya. Yang biasa gua kalau ke laut tuh kan pasti di situ. Kalau dia lagi nggak kerja gua pasti bawa dia. Iya. Nah terus dapat tawaran lah pas lagi gua latihan biasa aja. Nah gua biasa itu kalau latihan tuh pas pulang Brownies gua latihan. Nah pas di situ ditawarin lah, mau nggak nih buat 17-an? Ya gue jawab aja oke. Gue cuma jawab oke doang. Katanya mereka udah hubungin Neneng, udah kontrak, udah ini, udah semuanya, udah rapi. Ya udah gua Gitu. 81. Besok tahun depan kita yuk kita 81 berempat. yuk. Iya. Kita Enggak, aku gak berani, gue gak berani. Wendy orang itu kan Nggak per- dalam. Enggak percaya nggak percaya. Dulu gue pernah ada acara sama Ruben. Iya, Ben. Iya. Udah harusnya nyelam di situ. Gue udah pakai baju nyelam. Udah rapi. Udah rapi. Nggak berani turun. Lah kan lu, Sumpah. lah kan lu latihan dulu awalnya. Kagak ada latihan tiba-tiba suruh nyelam. Ikan pari udah gini standby di dalam gini. Tapi itu ikan-ikan itu jinak kan Oma? Ya sejinak-jinaknya kita nggak kan tahu. kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau yang kayak begitu kan. Yang Kalau penting lu mah aman. fokus. Ya Aman sayang. ikan mah manggil lu langsung papa. Iya. Langsung gitu. Berarti bisa kamu 81 sayang. Dalam gak usah pakai oksigen, kamu mah kuat 35 menit. Gak usah pakai pemberat kalau dia mah langsung bluk Iya. Lagi pula lu nggak tahu kan emak gua kan Putri Duyung. Yang habis dari ada pawa ini. Gitu. Lu kedeketan aja kalau kedeket emak gua juga bawa amis. Iya. Kan? Gua nggak ngomong ya. Iya, dia Tadi yang ngomong. ngomong nih. Ayu Ting Ting juga kemarin ada di pesta rakyat Monas Ada loh. alhamdulillah. Yang kemarin katanya cuma bisa satu mobil jadi tumpuk-tumpukan ya yuk. Lu tahu sih emang? Enggak jalanan kayak mah macet banget mau ke situ kan. Macet banget Orang sayang. gua jalan dari Patung Bapak Kuda. emak gue diturunin sama Sipa di stasiun Gambir. Bapak emak gue naik motor buat masuk ke dalam jalan Oh, gua kaki. kirain apa ayah ibu diturunin di Gambir, toto ke bawah ke Tegal. Ada aja jalan-jalan turun gunung. Nih kita Gua lihat lagi ya. nonton nih. Jangan-jangan dia ke Gambir ke hutan Kalimantan. Coba kita lihat dulu ya. Waktu pada saat Ayu kemarin di pesta rakyat Monas. Ih keren. Makanya Berapa lagu kemarin? kemarin kita biasanya 8, tapi karena ini langganan, klien tetap tiap tahun alhamdulillah jadi kita tambah jadi 9 lagu. Ya atuh doang gua kirain. Gua kira gua, Ya iya. kalau tahun depan ada lagi kan kita Ya sabar, gua 8 cuma. lagu Ya. tetap. Sebenarnya pas gua di rundown tadinya Wendy juga bakal masuk pakai baju security ya Wendy itu. Ya, gua keinget, Lodong. Itu, Be. gua keinget lagi. Ya. Ingat lagi hutan Kalimantan Ini kan? baru dia nggak bisa senyum hari ini capek soalnya kemarin dia senyum terus. Kok kamu gak ke baju merah putih kemarin? Kalau konsepnya aircraft itu kan ada 17 sektor apa gitu. Oh, Ya kamu kan ada jadi kita pink-pinknya kan? berwarna. Iya kita berwarna. Oke. Gitu. Ada nggak fotonya? Ada mana fotonya? video. Tuh, lihat tuh gue. iya. Oh, yang muncul keluarganya Shrek ya. Iya. Itu tuh, lihat tuh gue. Itu warga semua menyambut gue. Iya, Bapak, tahu. Bapak, sayangku. Gitu. Apa namanya ini berarti kamu gak duduk dong? Diri terus panjang Berdiri jalan. sayang. Oh. Berdiri sayang. Bisa berdiri. Gimana kita duduk, kita ini kan di depan halayak ramai kita ceria gitu. Iya sayang. Enggak, lu bisa berdiri. Pikir gue lumpuh apa gimana? Lagi nanya. Gua cuma nanya doang. Marah mulu ya.
Sabar dia cuma Satu minggu gak ada gini orang sombong banget dia kakinya pendek aja lo berdiri. Apalagi gue segini masa gue kagak berdiri lo. Gue cuma nanya. Gue kesel banget. Udah kesel lagi. Baru Kesel hari lah. Senin udah kesel Tadi gue gak lagi. kesel. Iya. Dia bete, udah jangan gitu deh, dia Udah capek. deh. Seharian dia senyum mulu, Oma. Gue sampai, tapi abis senyum ya, masa gue semalam sampai rumah pipi gue begini. Gitu. Ini gue gitu. Tapi gerak sendiri. Iya. Goblok. Pipi goblok. Gitu. Keram. Terus kan lagi di pawai gitu ya, kan gue pakai rompi. Terus kayak gitu, ada orang gini, Taigun jaketnya buka, jangan dada gue doyot kan. Oke, tapi kita juga Ini gue jadi kayak Drake Cimori. Iya. Jatuhnya. Kita juga ada beberapa momen 17-an dari Wendy Wendy Cagur. Cagur. Kita lihat ini dia. Pak, itu ya pickle. Iya, gue Pikir kemarin apa sih Wendy? gue bikin turnamen pas banget tanggal Kok gue gak 17-an. main Wendy, gue main Gak dong, yuk. bisa lo, belum bisa. Gile. Ini pickleball, terus sama Ini launching. pedal. Pickle. Apa bedanya? Beda, kalau pedal kan dia bolanya tenis. Kalau ini bolanya kayak plastik gitu. Kayak pingpong, Kayak pingpong. Itu Injong yang main. Inyong ikutan main Kiki, Diki. Pasti Injong pemain pengganti deh. Enggak. Jago Lu Inyong. pas 17-an ya ini? Ini pas 17-an. Pas 17-an. Pas kemarin Minggu. Sekalian launching Tapi gue klub gua. berpesan ya. Apa? Launching apa? Gue berpesan Klub ya, pickle. kalau kalian pada main begini, permanasan dulu ya. Oh pasti. Karena banyak juga teman-teman yang toto kaget, kena jantung. Iya. Yang Assalamualaikum. yang salah. Iya. Sebenarnya benar ya kalimatnya. Iya, bener. Cuma katanya lu langsung stop sendiri. Pengantar lu. Dia malu, dia nggak enak. Iya. Nah, tapi itu bener ya, Iya, karena iya, kan iya. banyak orang yang kaget-kagetan FOMO mendadak, oh Iya, pedal, mendadak betul. gitu, tapi sebenarnya nggak ada pemanasan di belakangnya Iya, gitu iya, kan. iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita baca judul dulu ya untuk hari ini. Judulnya adalah Kadang suka, kadang duka, kadang tangis, kadang tawa, kadang pasang, kadang surut. Yang penting kita harus tetap semangat. Merdeka. Sekarang kita kedatangan Undang gua bukan sih? kita kedatangan seseorang yang sama-sama berduka bersama kita atas kepergian almarhumah Mpo Alpa. Sama-sama kita panggil ini dia Marcel Widianto. Marcel Widianto. Marcel, makasih sudah hadir ke Brownies pastinya. Siap, Mama. Ini mengenang kebersamaan bersama almarhumah Mpo Alpa, postingan Marcel bikin banjir air mata. Aku punya tayangannya dulu. Marcel ini kan punya program bareng sama Mpo Alpa. Iya. Minimal suka, tawa, semuanya dilewatin gitu. Kalau ngomongin tentang kabar kemarin, Marcel tahu nggak kalau Mpo Alpa itu memang sebelumnya sakit? Tahu, Oma. Tapi Tapi dia selalu bilang jangan sampai orang-orang ataupun kru yang waktu kita syuting tuh tahu kalau dia sakit. Karena dia nggak mau pas waktu lagi syuting ada orang yang kasihanin dia, terus pas waktu ngelucu jadi agak nahan-nahan karena sakitnya dia gitu. Bahkan waktu setelah dia berobat kemo gitu, Iya, dia iya. kan pakai wig. Yang paling saya ingat adalah sebelum syuting Pak Wen, dia selalu buka terus langsung terlalu ngasih lihat gitu. Ini saya udah mulai numbuh nih, udah mulai ada rambut lagi, udah mulai lebat lagi gitu. Dan itu sakitnya dia itu sebelum dia hamil. oke. Jadi bayangin gimana beratnya dia gitu ketika dia sakit, terus dia sedang hamil, terus ditipu juga sama temen deketnya, sama manajernya juga, dan dia harus ngehibur orang-orang lain yang kita tahu sebagai penghibur ya kita masih bingung juga yang ngehibur kita tuh siapa. Jadi menurutku Po Alpa tuh adalah wanita yang kuatnya minta ampun sih dan gak mau dikasihani. Oke. Nah, kemarin pernah gitu gak, almarhumah pernah mengeluh sakit nggak selama bekerja? Ngeluh sakit pas kerja nggak pernah, sama sekali. Kelihatannya ya dia kalau bekerja profesional banget ya Sel. Banget Oma. Iya. Bahkan pas waktu dia nunjukin itu kan kita kan jadi sedih gitu ya.
Terus kata dia jangan sedih. Kalau sedih gimana kita ntar ngelucu ntar Sel gitu. Kita harus, udah jangan. Kalau lu sedih nanti gimana gua? Ayo semangat lagi. Pas on cam beda lagi. Langsung ceria lagi, langsung kayak nggak punya Kayak nggak masalah ada lagi apa-apa. gitu. Oke. Itu seorang Nina Carlina. Nah, tapi pada saat kemarin Paul Alpha sakit, Marcel sempat datang. Nah itu yang dia nggak pernah kasih tahu sebenarnya. Oke. Karena dia ketika kita jengukin dia tuh dia ngumpetin itu karena kan sempet di Penang, terus habis itu sempet di RSPP, terakhirnya di Darmais dan dia nggak pernah kasih tahu tapi teleponan sempet kita. Tapi sebenarnya kepergian Paul Alpha ke Penang tuh memang rata-rata kita nggak tahu ya. Iya. Memang di luar kayak cuti Jadi, liburnya dia gitu dia ya. tuh Om? kalau di calling selalu bilangnya nggak bisa karena ada syuting gitu. Di luar Di kota. luar kota, bener. Bilangnya, padahal sebenarnya dia itu berobat gitu. Benar. Oke. Alasan rambut rontok pun ini karena hamil katanya gitu. Tapi berarti kemarin tuh benar-benar mujizat Allah ya. Dia udah dapat kansernya terus dia bisa hamil lagi. Iya. Dan Maksudnya selamat. kalau orang lagi kemo itu kan badannya kan biasanya Iya. kondisinya Habis, lemah ya. Iya. Keras ya. Tapi anak. Masya Ya, Allah. anaknya lahir Sehat. sehat ya. Kembar lagi om. Kembar ya. Oke, Marcel, ini mendengar kabar Pak nggak ada ini, Marcel dengarnya dari siapa? Aku tahu dari postingan AA. Oke. Karena waktu itu kan lagi ada syuting juga tuh. FYP. Jadi pas aku lihat di syutingan, AA pun tahu kan pas waktu ketika lagi syuting gitu. Oke. Sampai Jadi awalnya akhirnya- kamu nyangka itu hoax awalnya. Iya awalnya. Ada berita di TikTok, aku lihat. Karena kalau di TikTok suka bercandaan ya. Bener. Di TikTok orang yang masih sehat aja dikata mati. Iya. Iya kan? Kebiasaan. Di YouTube juga kadang-kadang gitu. Iya. gitu. Lu pernah, Oma? Iya, sering kayak gitu. Pemilik aplikasi TikTok dan juga YouTube mungkin itu bisa dihimbau baik-baik ya Kita untuk berita pernah hoax itu kena mengerikan tahu, loh. Pernah. Iya. Iya, ini pemberitahuan untuk pemimpin TikTok dan YouTube ya. Jadi berita-berita hoax itu minimal harus di Betul. Iya. nyahkan gitu ya. Jadi supaya masyarakat nggak simpang siur. Betul. Ya. Marcel, ini melihat bagaimana Po Alpha, pasti lu banyak punya kenangan dong. Ya, yang paling nggak bisa dilupakan dan sekarang kalau lu inget jadi sedih lagi. Apa kenangannya? Yang paling kita tuh program Sobat Miskin tuh berdua aja. Ya. Dan saya selalu bilang sama semua obrolan gitu ya, yang paling menerima banyak kesalahan saya dulu tuh Po Alpha sebenarnya Om. Oke. Dan dia yang paling Kegilaan elu, Iya, telat-telat elu. telat saya, buruknya saya, semuanya dia tuh yang paling banyak. Tapi dia adalah orang yang paling ngasih kesempatan dan ngomelin terus kasih tahu bahwa lu tuh bisa berubah Sel. Ayo, 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 ayo. Sampai akhirnya ya ada momen kita ketemu di syutingan setelah abis Sobat Miskin. Itulah yang dia bilang nggak boleh kayak gitu lagi Sel. Harus berubah. Lu lihat anak-anak lu lihat gua gimana. Gua ditipu, gua di ini, gua tetap kuat. Yang penting jaga attitude-nya. Itu yang paling saya ingat sih Oma. Jadi banyak ngasih nasihat karena Iya. partner kerja bareng ya, berjuang juga sama-sama di program yang bareng gitu ya. Betul. Oke, aku ada artikel lagi buat Marcel. Coba kita lihat artikelnya apa. Marcel Widianto unggah chat terakhir dengan Po Alpha. Bacanya bikin miris. Jangan dipikirin bahwa santai aja nanti asam lambung lu naik. Siap, aman kok Po, makasih ya, makasih udah japri gue. Seneng gue diperhatiin begini. Iyalah, biar bagaimanapun lo itu friend gue harus tahu keadaan lo gimana dan harus saling support juga. Tetap semangat ya Sel. Respect, sayang banget sama lu dah. Cepet sembuh. Terus apa yuk? Maaf tadi aku kurang maksimal nih. Enggak Marcel sayang, kamu udah maksimal. Justru gue itu banyak belajar dari lo. Gue Mpo yang belajar banyak dari lo. Kita sama-sama berjuang ya Mpo. Udah ngajarin banyak banget. Kita intinya sama-sama belajar ya Sel. Bismillah. Siap Mpo gue. Oke, jadi komunikasi sama Po Alpha tuh sebenarnya banyak juga menyemangati. Iya. Jadi kalau lagi sama-sama performa lagi nggak maksimal tuh saling gak enakan. Saling gitu. gak enakan Oma. Yang sebelah kanan itu 2019. Itu pertama kali aku dapat
kepercayaan, punya program sendiri. Terus Po Alpa kan udah banyak program di mana-mana gitu. Jadi gue bilang, Po maaf ya Po kalau kurang maksimal. Enggak, kita sama-sama belajar kok semuanya. Yang di sebelah kiri itu ketika saya lagi banyak masalah tuh. Lagi banyak attitude semuanya buruk. Tapi dia masih tetap mau japri saya Oma. Jadi saya merasa terharu kayak, ih gue lagi buat banyak salah sama lu tapi lu kok tetap masih sayang sama gue gitu. Itu yang membuat saya tuh nggak pernah bisa lupa sih dari kebaikannya Po Alpa. Dan kemarin terbukti semua orang sayang sama dia dan datang. Pak Wendy pun datang setelah habis syuting. Bahkan ada beberapa obrolan kita, aku, Wika, Anwar, kita bilang gimana caranya buat ngebantu. Nanti kalau misalkan Bang Aji ada kerjaan, udah nggak apa-apa kita jualin kita aja. Mereka semua pada mau bantu untuk bantuin gimana caranya anak-anak Po Alpa bisa hidup lagi. Jadi kayak bisa tetap sehat, bisa tetap meraih mimpinya. Itu sih banyak banget yang sayang sama Po Alpa. Jadi lebih tepatnya supaya suaminya Po Alpa itu tetap punya kerjaan dan tetap bisa menafkahi anak-anaknya gitu ya. Oke, jadi ini Marcel dan teman-teman tuh lagi mikirin gimana caranya, udah deh lo bantuin jual deh gitu. Biar nanti kena potongannya buat dia gitu. Iya, Jadi dan mereka mau mah. Iya. Semua mau. Wika bilang ayo siap. Apalagi Anwar. Wah itu Anwar benar-benar. Semoga nggak isapan jempol kalau Anwar ya, mudah-mudahan. Insya Allah iya dia. Ya Anwar kan punya manajemen, dia mah iya aja. Iya, dan itu nggak boleh karena memberikan janji kan. Iya. Ya jadi harus. Iya emang bener loh karena mereka kan mencoba beremuk untuk menyelesaikan sebuah masalah besar kan. Jadi nggak boleh ketabloan, dihilangkan dulu. Ya, not Anwar. Kalau almarhum bisa dengar Marcel nih, ya. Apa ungkapan yang sebenarnya belum Marcel sampaikan sama Po Alpa? Kalau lu bisa dengar ini, Alpa, terima kasih buat kebahagiaan dan juga keceriaan dan juga keikhlasan yang udah lo kasih ke seluruh teman-teman yang ada di syutingan dan juga yang nonton lu gitu. Dan menurut gua lu hebat banget, lu bisa menghibur orang di tengah sakit yang lu derita. Tapi kemarin akhirnya lu bisa dapet hari yang bagus banget. Dan banyak banget komentar yang iri gitu. Gue pengen banget juga meninggal di hari Jumat yang dimana husnul khotimah. Dan itu yang selalu bilang, kalau bisa gue kalau pergi hari Jumat ya Sel, hari Jumat ya Sel. Dan akhirnya telepon terakhir lu yang lu bilang nanti kita akan kumpul setelah gue sembuh. Akhirnya semuanya kumpul di rumah lu yang lama. Alpa, lu udah tertawa di sana, tapi kita sedih di sini. Cuma yang gue pengen bilang, makasih Alpa udah selalu baik sama gue. Meskipun gue banyak salah sama lu. Gue sayang sama lu, Pak. Terima kasih Marcel. Ke beberapa hari sebelum kepergian Po Alpa, justru inget nggak guys, Ruben sempat cerita kan kalau Ruben sempat mampir ke rumah sakit gitu. Lo sempat nengokin dan sempat ngobrol lama ya. Iya lumayan. Dan kita punya tayangannya, ini dia. Hari Selasa atau Rebo ya? Minggu. Hah? Minggu? Minggu gue nengoknya. Oh itu Minggu? Minggu, persis hari Minggu. Obrolan Ruben terakhir sama Po Alpa apa? Obrolan terakhir itu sama Po Alpa ya masih sakit gitu. Karena kan dia ada dua kan di bagian pinggang sama di payudara kan. Dan terus saya lebih banyak menenangkan suaminya juga karena dia yang selalu standby di sebelahnya itu kan pasti mental. Capek ya? Capek, mentalnya dia itu kan yang harus kita semangatin gitu ya. Dan terus dia mau makan lumayan, terus dia banyak dan yang paling itu dia nanya, Oma kemarin nonton konsernya Ayu. Iya nonton, ini nyari-nyari gak ketemu-ketemu. Kepotong ke orang cuma 10 detik katanya gini. Pengen nonton konsernya full, untung ada beberapa yang gue nge-save. Yang gue tonton langsung gitu, bagus banget apa gitu.
bagus banget. Terus asistennya bercandain. Nanti ya, ntar Empok juga kada sehat, kita konser di sono. Dia langsung gini, siapa gua jauh, ayo mau deh bintang, kata gitu. Dia justru kita harus nonton dia gitu. Aduh gua lama sembuhnya nih, kata dia gitu. Padahal gua cuma batuk, omah, kata dia gitu. Ya udah ntar cepet sembuh deh. Udah ya, pokoknya dia fokus sembuh, makan yang bener, dia makan yang bener udah. Terus selebihnya bercanda, selebihnya tuh banyak bercerita tentang perjalanannya dia udah, Pok ini nggak boleh berhenti sampai sini nih, harus sehat. Terus dia bilang dia mau ngerayain ulang tahun anaknya di bulan Oktober. Ini 1 tahun katanya gitu. Terus iya kapan terakhir belum ketemu anak-anaknya lagi gitu. Kangen nggak? Kangen. Ya udah berarti harus Karena sehat. kalau di rumah sakit tuh anak-anak nggak boleh datang ya Maya. Iya nggak boleh datang. Ya demi kesehatan anak-anak juga sebenarnya. Gitu. Tapi yang pasti kami keluarga besar Brownies juga sangat kehilangan dari Mpok Alpa. Kami berdoa Mpok Alpa diberikan jalan yang lapang, dimaafkan semua kesalahannya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan. Dan semua teman-temannya Mpok Alpa, kalian pasti tahu semua bagaimana Mpok Alpa sayang dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan bisa sama-sama nguatin hidung ya, supaya bisa semangat lagi dan bisa memikirkan bagaimana langkah ke depannya bersama anak-anak. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies, obrolan manis. Berkata tangan kita tentang Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sekarang kita kedatangan seseorang yang berbagi tawa dan suka setelah akhirnya dikaruniai anak kembar. Ini dia Ustadz Dennis Lim. Sekarang kita berbicara sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini sebelumnya terima kasih sudah hadir ke Brownies. Alhamdulillah. Ini kita pengen tanya sama Pak Ustadz, gimana cara Pak Ustadz nih ya untuk ajak anak kembarnya naik pesawat viral Di media sosial. Di media sosial. Coba kita lihat ya, ini dia. Jadi Ada aja lu waktu itu berdua emang ya. mau terbang kemana Orang sih? lagi ngomong, video lagi Kenapa ya? tayang. Ada aja yang gue lihat. Lagi lu juga denger Nggak aja bisa. apaan sih yuk. Nggak bisa ya. Sampai ini mah. Gak semua diceritain yuk. Diam. Sayang, Ya, nggak diam. boleh. Apa yang mereka obrolin? Padahal si Ruben diem ya, Iya. lagi ngeliatin layar gitu. Ini satu nih ya, emang Iya. ini bener-bener ampun ya. Ya. Nyolek gini. Lu juga dipanggil Koko bukan? Apa Cici? Cici nih. Cici. Lu kalau dia tahu Yang lu lihat apa? Aku diem kan? Iya. Iya. Ada aja pakai nebak. Emang. Si Ruben lagi ngeliatin ke sana. Lu Bohong dipanggil itu hoax. Gak ada buktinya ya. sayang, bisa nggak sayang diem tuh kalau udah ditabok sama dia kamu marah. Iya. Udah kayak Ntar langsung ke pemirsa Maaf ya, kesannya maaf gue ya, yang Pak kasar Ustadz. ya kan? Iya, gini bener. Pak Ustadz emang kalau Iya. attitude-nya Emang, lagi. emang begitu Pak Ustadz. Kita kalau digangguin jin tuh agak gimana gitu Pak Ustadz ya. Tuh, mukanya sedih. Kesannya kita kayak ngebully dia. Playing victim lo. Iya dia playing victim. Playing loh. victim Kurang lo. ajar banget ya. Orang nyangkanya Rubennya yang Iya. galak, jahat. Dia galak. Lo. Aku di mana? Dia aku di mana? Aku di mana? Pak Ustadz, Iya. gimana sih Pak Ustadz itu bisa pakai punya ide bagi-bagi coklat atau bagi-bagi makanan ke
penumpang lain. Jadi waktu itu tuh saya... Pak Ustadz, jangan. Gimana Pak Ustadz? Login dulu, Idenya login dari dulu. ya, idenya dari istri. Istri lihat dari medsos sudah ada yang pernah ngelakuin duluan. Jadi ditiru aja kebaikannya. Dulu seingat saya ada orang ibu-ibu Korea pergi ke US kalau nggak salah. Dia takut anaknya nangis juga jadi bagi-bagi. Di itu ada suratnya, ada permintaan maaf seolah-olah dari si bayinya. Ya, ini pengalaman pertama kami. Kalau misalkan nanti takut ngeganggu, maafin ya. Oh jadi emang di coklatnya Koko Ya, tulis di ada bungkusannya. ada tulisannya? Ya di print, diketik, di print, ditempelin. Oh jadi ingetin gue kalau gue traveling sama anak gue ya. Kalau minta maafnya bukan karena anak lo nangis, kalau tiba-tiba anak lo bergerak dan bersuara. Itu baru. Kita nggak pernah tahu ntar suatu saat Lu gue kirim punya surat anak. ke pramugari. Ya amin. Nggak pernah tahu, Lu pas naik Gel. pesawat kalau pergi sama dia lu kirim surat ke pramugari, jangan ke penumpang. Apa? Tulisannya Maaf apa? ya, jangan kesinggung kalau minta seat belt tambahan. Gitu sayang, bercanda sayang. Iya. Tuh, giliran orang, Iya. giliran orang ngomentarin dia, mukanya sok sedih. Iya. Kayak kita jahat banget. Begitulah Pak Ustadz ya. Iya, iya. Tapi baby sekarang usia berapa usia berapa Pak Ustadz? 5 bulan, jalan 6 bulan, mohon doanya. Oh SMP dong. Iya kan? Belum. Kembaran laki perempuan atau laki-laki? Laki sama laki. Laki sama laki. Iya. Nah ini Pak Ustadz nih maaf nih maksudnya kita biar nggak salah nih. Iya. Ya kan? Heeh. Nah kalau kan kita belum nyuruh kita baca Al-Fatihah bareng nih. Ya kan? Betul. Kita lagi ngobrol begini dia baca Al-Fatihah sendirian. Oh. Iya kan? Nggak salah dong kan kita nggak tahu bukan waktunya. Kita minta tolong sama dia. Nanti lagi gini ya. Dia ngomong terus udah kayak gitu gua lagi baca Al-Fatihah juga. Kan kita nggak tahu Pak Ustadz. Iya kan? Kira-kira Ini Marcel, momen yang tadi kapan coba itu? Pak Ustadz tuh, coba bayangin nggak ya? Kita kurang sabar aja sama dia. Belum waktunya udah baca. Itu momen Iya. kapan sih Oma? Tadi yang Enggak, lo. maksudnya gini tadi Pak Ustadz gini kan tadi kan lagi dia lagi ngebahas Po Alfa. Iya. Terus begitu saya terlintas di kepala saya wajahnya Po Alfa. Enggak salah dong kalau saya Iya, nanti terlintas untuk sabar. membacakan Al-Fatihah. Iya, Dia bagus. nyuruh saya ngebacain yang ada di situ. Ya, memang- Saya udah begini. Lagi baca Al-Fatihah nggak ngerti juga. Nggak denger kita Pak Ustadz, Iya. ya kan? Iya, Tuh, nggak- bayangin Nggak nggak? ada yang salah, udah nggak apa-apa. Nah, nggak ada yang salah. Dua-duanya sama-sama orang baik, tenang Iya. aja. Bisa. Ah enggak, ini harus dia nih salah Pak Ustadz nih. Nggak bisa. Katanya gini, dia nggak bisa Iya. orang pertanyaannya buat saya, masa saya baca sendiri? Oh gitu, ya juga ya. Coba, maksud saya gini, tuh lu yang nanya. Iya. Iya kan? Gitu. Bener. Lu yang baca. Lu yang maksudnya. baca. Dia gini, marah. Gua lagi baca Al-Fatihah juga. Belum waktunya. Harusnya kan bareng-bareng ya Oma Iya. ya? Apa? Gua lagi marah. Nggak Gua lagi baca Al-Fatihah Enggak, dalam lu hati. punya istri deh jadi lu nggak ngomel-ngomel. Ini mumpung ada Pak Ustadz Nggak perlu, nih. nggak perlu nasehatin Ruben. Lu punya istri deh, jangan marah-marah. Iya. Minimal Ruben pernah punya istri, lu belum sama sekali. Tuh. Kalau itu mah benar sayang, itu Nah, mah. kalau gini kan gua nggak bisa ngomong. Lu sampai langsung. Sana. Demen. Gua pengen pindah nih kuping nih kemana nih ngerti gak? Ada aja dia bisikin Pak Ustadz. Ya kadang-kadang siapa bintang tamu olahraga apa dia langsung. Yuk kita langsung ke sana kita daftar. Gampang banget lu mah olahraga. Kita reka adegan aja nih Pak Ustadz ya biar kita nggak berantem. Sila. Ini ceritanya Pak Ustadz lagi ngajak bayi kembarnya Igun sama Wendy. Tuh, buat naik pesawat. Ya. Oh 6 bulan berarti 6 bulan. Ya. Ini 6 bulan. 6 bulan. 6 tahun. Berat. Gue nih kalau satu Gue mau pot belain masih lu tapi ini bener. lucu. Nonton kayak pakai sumbangan. Pak Ustadz Dennis nasihatin Iya. bayinya supaya jangan berisik. Di dalam pesawat, Igun dan Wendy rebutan mainan. Datang Ayu jadi pramugari yang membantu Ustadz Dennis menenangkan anaknya. Igun dan Wendy bukannya tenang malah makin tantrum. Ini gimana gendong Ya, ya? Ayu kesal dan akhirnya memberikan parasut untuk Igun dan Wendy. Kan dibuang. Ayu minta Igun dan Wendy untuk turun dari pesawat karena nggak bisa ditenangkan. Oh ceritanya anaknya udah gede nih. Iya. Iya. Kan Pak Ustadz pengennya anak-anak manggil Pak Ustadz apa? Dedi, Enggak, Abi. kalau di rumah dipanggilnya sama istri Abah. dipanggil Buya. Buya. Iya, tapi kadang dipanggil Papa juga. Veteran manggil lo Oma. Buya. Buya. Lu ya. Kadang kita kalau
ada Malu kita stres-stresnya. ngobrol capek juga lu Pak Ustadz. Iya, Pak. Makanya kalau kita mau balas saya sekarang. Tuh dia cengar-cengir tuh gapura tuh lu lihat noh. Ke depan ini. Iya di situ Pak Iya. Ustadz ya. Suatu cerita ketika Pak Ustadz berada di pesawat bersama anak kembarnya. Ibu dan Wendy. Action. Kacamata dong saya. Sayang ke kacamata dong. Kacamata. yang ini yang putih dong. Ini. Action. Nah, Ibrahim, Muhammad. Sini lu sini. Sempit ah. Berdua di depan. Berdua di depan. Pakai satu-satu. Lu di sini. Dia 1,5 Wen. Lu sini, lu sini. Lu gede. Oh ini jatuhnya kelas bisnis ya? Iya, bisnis. Ya. Ibrahim Muhammad yang tenang ya. Siapa? Jangan ganggu. Siapa namanya Pak Ustadz? Ibrahim sama Muhammad. Masya Allah Ibrahim. Ibrahim sama Muhammad. Ibrahim sama Muhammad. Papa lihat nih kakinya ke Buya, kepala. kok papa Buya. Ya Buya, Buya. Apa tadi? Saudara nggak boleh Apa tadi ngomong apa? Kakinya ke kepala. Papa sini, Buya sini. Ya, gecer. Mau dekat Buya. Buya sini. Kan janjinya nggak nangis. Aku juga mau dekat Buya. Mau ikut kaji. Masalah ini. Berisik dari bayi. Buya, Iya, iya. katanya mau ke Jepang. Tapi bohongnya Buya, ini ada tembok Cina. Ya kita kajian kemana aja, semuanya sama-sama buminya Allah. Iya, ya. bener Kita sih. sampaikan agama. Ya nggak bisa ngomong apa-apa lu. Ya Wendy. Namanya masih bocah. Iya, betul. Buya, Iya, Buya iya. sini dong. Iya, duduk Buya ini. tadi aku lihat Ya. pramugari ada di sini tulisannya Ruben. Panggil dong pramugari yang namanya Ruben. Pramugara berarti. Dia pramugari. Pramugari buat perempuan. Datanglah Ayu jadi pramugari yang membantu Ustadz Dedi mengenalkan anak. Halo. Halo adik-adik. Adik-adik, halo duduk. Ya, ini dari tadi Bapak maaf ya, ini pesawat kami banyak banget yang komplain tadi. Ya, Katanya maafin berat ya. sebelah kiri katanya. Ini duduknya adik agak ke pinggiran Susunya boleh. cocok yang ini, Jangan alhamdulillah. terlalu berisik ya kalau Ini di pesawat. kakak nih berisik banget. Kenapa berisiknya? Kencing. Pipis, kan bisa pipis. Pipis. Datanglah ke rumah lain Marcel yang menenangkan anak-anaknya Pak Ustadz. Nih, sama Om ini mau nggak sama Dan akhirnya mereka nggak jadi berangkat dan pulang kembali. Silakan duduk, silakan balik lagi duduk. Wendy, Udah balik. Nah, ayo nak. Dar. Yuk. Pas lu megang, maaf ya, pas lu megang bibirnya Igun, gua ngeliatnya kayak apa? Kayak apa, Pak? Kayak plastik kacang dibakar. coba zoom. Dikasih api. Om, coba zoom Om. Ditaruh lilin. Tuh. Zoom Om. Jualan, yuk. Oh iya balik dulu. Udah diomelin. Belum. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat Buka artikelnya itu, apa, benerin. silakan. Meski sudah dikaruniai anak kembar, Dennis Lim punya keinginan memiliki anak banyak. Amin. Amin. Emang sebenarnya berapa sih Pak Ustadz? Pengennya anaknya berapa sih? Ya sebanyak-banyaknya ya, meskipun takdirnya terserah Allah. Cuman kan waktu itu kan kita IVF bayi tabung. Oke. Dari Teyunda itu dapatlah 23 sel telur. Udah gitu dikawinin nama sperma sayanya. Jadilah 13 yang siap tanam. Yang baru ditaruh kan 2 ini yang lahir. Jadi Oke. masih ada 11 lagi. Oh, Masya Allah. Jangka waktunya berapa lama emang itu Pak Ustadz? Itu disimpannya bisa sekapan aja sih sampai Kapan aja sampai ya. berapa tahun juga. Rekornya bahkan ada yang di internet ya berapa puluh tahun gitu.
Jadi udah nyampe didonorin lagi ke orang. Cuman ya mumpung masih sehat ya. Mudah-mudahan jadi pahala jariah. Saya bukan orang baik, banyak salah, banyak dosanya. Jadi pengen mudah-mudahan ada yang jadi banyak yang doain. Amin. Semua kan niat baik, doa baik ya kan pasti kan udah ada jalannya masing-masing. Amin, Gitu mohon ya. doanya. Oke, nah ini mana ya? Igun mana ya? Igun mana sih? Tinggalan di pesawat. Jangan-jangan. Ya udah tenang, biar dia nggak ngambek, aku yang nemuin dia. Oh iya. Ya, yang banyak melewati suka duka saat tinggal di Amerika. Siapa sih? Aku punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Kita panggil ini dia, Edward Halim. Edward, ini gimana sih ceritanya sampai kamu bisa tinggal di Amerika? Yes, aku tuh dulu kuliah dulu. Dan setelah kuliah ya syukur banget bisa dapat kerjaan dan sampai sekarang bisa tinggal di Amerika kerja. Wow. Usia kamu berapa tahun? Aku 27 tahun ini. Oh 27 aku di Brownies soalnya. Kalau umur Emang usia? 14 tahun, Oma di mana waktu itu, Oma? Enggak, aku 14 tahun di Mexico. Mexico. Iya, berarti berapa lama kamu tinggal di sana? Aku total udah 9 tahun jadi dari kuliah 2017. Selesai kuliah aku kerja dan sampai sekarang. Ini sekarang liburan for good atau balik lagi? Kau campur lu urusan orang, ngapain? Biarin dia mau apa, dia mau liburan tuh haknya dia mau liburan. Emang tugasnya nanya. Lu harus lihat muka dia sampai kaget, dia dibentak. Men, Orang dia nanya. pandai bermain ekspresi, men. Dia itu. Kalau Dendit aja sampai ketawa ngeliat muka dia. Pak Ustadz, ada nggak sih ayat yang buat nenangin hati dia? Oke. Aku tuh bulan lalu ada merasa kayaknya bakal diundang Brownies jadi aku balik sini. Serius, Iya. Kamu bakal balik ke sana? Bakal balik. Oke, hati-hati ya. Oke, tapi katanya kamu pulang ke Indonesia itu salah satunya kangen sama suasana 17-an di Indonesia. Bener banget, itu yang nggak ada di Amerika, apalagi di New York sama sekali nggak ada. Apa yang paling kamu kangenin? Sop kambing, tahu gejrot. Kita bikin aja Kan kamu tahun bisa depan makan ya. di itu, di Awang Kitchen. Tapi nggak seenak di Indo. Kayak Di gitu. itu, di LA enak. Apa? Kan dia New Tempat York. si Engkolo tuh bareng Afung. Kok Afung? Aduh, apa sih nama Ya nggak tahu Engkolo namanya, mana gue tahu. Engkolo Iya. apa namanya? Sosok pada Amerika Uncle nih. Fung, kamu harus makan ke Uncle Fung. Uncle Fung ya? Uncle Belum Fung kenal. kalau kamu di LA. Ya terkenalan deh sama-sama Engkongko. Allahu Akbar kan dia kalau lagi ke LA. Kamu suka ke LA kan? Suka lumayan. Bilang sebut nama aku, pasti mereka nggak kenal. Iya. Langsung diusir ya. Dengan durasi yang begitu pendek, kita akan mengadakan lomba 17-an. Kan kamu kangen kan? Oke, let's go. Kamu harus ke Uncle Fung. Mau ngapain sih? Lomba ini. Ntar aku bilang. Kita akan main estafet sarung. Estafet sarung gimana sih? Jadi kita akan bagi menjadi 2 tim. Bagi menjadi 2 tim. Masing-masing tim itu akan berjumlah 5 orang ditambah kru. Di mana games akan dimainkan dalam 1 babak estafet. 2, sarungnya 2. 1-1. Ayo baris. Nih host. 1 aja kan? Oke, aku sini. 1 aja kan? Dari mana kok kanan kiri? Hah? Oh estafet begini Susah sayang. dong. Gini, estafet gini kan? 1. Oh, yang dari sini ya? Iya. Tek gitu ya? Depan 5. Berapa orang sih satu grup? 5. Yaudah yuk baris-baris gini jelong. Satu grupnya. Ayo bantu baru sini jelong. Jelong. 5. Ya 2 di sana, 2 di sana. Gitu Gua kan? ajang, gua Coba perempuan gak atur. ikut Gua lomba. kemana Jeng? Grupnya 5 orang. Ya. Ya. Ya kanan kiri Ini aja. kanan kiri ya. Nah, belakang siapa yang ngambil gambarnya? Yeay.
Ini kadang-kadang nih makanya kalau sarapan buburnya dimakan dengan mangkoknya. Oke yuk. Ayo yuk, coba yuk kita lomba. Ini masih meriah lomba kita yuk. Masih karena lomba kita. Iya. Seru. Ayo. Yuk siap ya. Sabar dulu. Di mana? Di host. Lah yang minta kamu mari. Ada si Ya. Gue ngapain minuman taruh nggak? Sini Sel. Ini dia ngapain? Nah. Tambahan 2. Enggak, ini dia kenapa di sini? Ya kan tambahan, bro. Host, itu host. Lu jangan ya situ. Harusnya kita masih Marcel aja. Wendy gue gak kenal sama dia, gue takut. Begini. Jalan dari sana. Dari sarung ke bawah, masuk ke situ. Ya. Iya. Wendy, dia siapa? Udah, tangan. Gunliner lu. Dari gua. Ayo ready ya. Yuk. Ayo ready ya. Ayo ready. Oke. Iya, Ayo. Bersiap. Belum. 3, Ya, itu tuh. 2, 1, go! Seri mas, sama-sama. Seri. Ada masing. Seri. Ada gambar seri. Seri pas. Seri. Sama. Ulang lagi ya. Lagi. Dari sana. Ya. Ya, oke. Siap ya. Siap. Oke. Yuk. 3. Di mana? Dulu. 3. Udah pakai dulu kayak ini loh. 3, 2, 1, go. Dia belum selesai, harusnya tangan dari dia dulu kan lu dulu. Tadi lu jam. Ini tes dulu. Curang. Habis Cek bor. Habis. Iya gimana pemenang tadi dulu? Ini kasih tahu dulu. Nunggu. Juara pertama berapa? Lu curang. Lu gak nunggu. Juara pertama. Jangan lupa orang ini yang duluan. Iya. Udah gak curang. Langsung kita kasih ya. Di sebelah sini. Bagi rati aja Oma nih. 200. 300. Jangan kemana. Yang menang Marcel tapi yang dapat duit banyak kalian ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies obrolan manis. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus. Dan pemirsa terima kasih juga ya untuk manis yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi besok. Hanya di Brownies obrolan manis. Hey, bye-bye. Sebalik Jawa tambah bening aja lah. Semakin baik